Mertuaku berkata dia butuh uang. Aku pinjam dulu 100 juta, nanti ibu segera kembalikan setelah urusan selesai. Tanpa sepengetahuan suamiku aku memberikan uang itu. 2 hari kemudian aku melihat ibu mertuaku membeli tas branded seharga 100 juta dan dengan sombongnya pamer ke teman-teman arisannya dan berkata, "Lihat tasku ini. Mudah saja untuk bisa ku beli karena uangku banyak." Aku hanya berkata dalam hati, "Oh, begitu sifat ibu mertuaku." Saat aku menagih utang itu, ibuku malah mencaci maki aku dan dia tidak mengaku telah berhutang kepadaku. Ku buat ibu mertuaku malu dan menyesal. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ariska baru saja merapikan meja makan ketika ketukan di pintu terdengar keras dan terburu-buru. Seolah seseorang datang membawa sesuatu yang tidak bisa ditunda. Saat ia membuka pintu, Mama Robi sudah berdiri di ambang. Raut wajahnya tegang namun tatapannya penuh tuntutan yang sulit dibaca. "Riz, ibu mau bicara. Penting," katanya tanpa basa-basi. Nada suaranya membuat Ariska langsung menyingkir memberi jalan. Ia mempersilakan ibu mertua duduk di ruang tamu. Sinar matahari masuk dari jendela besar, membuat ruangan terasa hangat, tetapi hawa yang turun dari raut ibu mertua justru dingin dan menekan. Ariska duduk perlahan, menyadari firasat aneh yang mulai menusuk dadanya. Ada sesuatu yang tidak beres. "Ibu butuh bantuan," ucap Mama Robi, suaranya sedikit bergetar namun berusaha tegas. Ariska mengangguk pelan. "Bantuan seperti apa, Bu?" Ibu mertua bersedekap, menahan napas sejenak sebelum mengeluarkan kalimat itu. "Ibu butuh uang 100 juta. Hanya dipinjam. Nanti ibu kembalikan setelah urusan selesai." Ariska tertegun. Tubuhnya sempat kehilangan keseimbangan kecil, meski ia berusaha tetap terlihat tenang. 100 juta? Angka itu besar, bahkan sangat besar untuk diminta begitu saja tanpa penjelasan. "Untuk urusan apa ya, Bu?" tanyanya hati-hati. "Urusan keluarga. Tidak bisa ibu jelaskan detailnya. Tetapi ibu benar butuh sekarang," jawab ibu mertua cepat, seolah ingin memotong ruang untuk pertanyaan lain. "Tolong, Riz. Ini penting." Ariska menelan ludah. Ia tidak asing dengan sifat Mama Robi yang sering menyimpan sesuatu. Tetapi baru kali ini permintaannya sebesar ini. Ariska teringat percakapan beberapa minggu lalu ketika Robi sempat berkata bahwa ibunya sedang gelisah soal keuangan, namun ia tidak mendalaminya. Sekarang, potongan itu kembali menghantam. Sementara ibu mertua menatapnya, Ariska mencoba mencari celah untuk menolak, namun tatapan itu terlalu berat. Ada campuran desakan, tekanan, dan rasa bersalah yang dipaksa menempel di dadanya. "Apakah Robi tahu tentang ini?" Ariska bertanya lirih. Sekilas mata Mama Robi berkedip, seperti tidak suka dengan pertanyaan itu. "Tidak perlu Robi tahu. Ini antara kita saja. Ibu percaya kamu tidak akan membuat masalah dari hal kecil seperti ini." "Hal kecil?" Ariska mengulang kalimat itu di dalam hati, terasa pahit. Namun ia tidak ingin menimbulkan pertengkaran. Hubungan dengan keluarga suaminya penting baginya, dan ia tidak ingin membuat retakan hanya karena ia ragu menolong. Tetapi angka itu berat, dan alasan yang diberikan terlalu samar. "Riz, ibu butuh sekarang," desak Mama Robi lagi. "Ibu janji akan kembalikan secepatnya. Ibu bukan orang yang melupakan kebaikan." Ariska memijit jemarinya yang mulai dingin. Ia tahu, jika Robi tahu, ia mungkin akan marah karena keputusan sebesar ini dilakukan tanpa diskusi. Tetapi di sisi lain, ia tidak ingin menolak langsung. Keputusan yang salah terasa hanya beberapa langkah dari dirinya, tetapi ia tidak melihat jalan keluar lain. "Ibu bisa tunggu sebentar? Saya ambilkan," ucap Ariska akhirnya, meski suaranya terdengar seperti milik orang lain. Ibu mertua tersenyum. Senyum lega namun juga penuh superioritas halus yang selama ini jarang ia tunjukkan terang-terangan. "Ibu tahu kamu anak baik." Ariska beranjak ke kamar, membuka laci yang biasa ia gunakan menyimpan dokumen dan akses finansial. Tangannya sempat berhenti di udara, ragu. Dalam hati ia bertanya berkali-kali, benarkah ini keputusan yang tepat?
Apa aku sedang membiarkan diriku dimanfaatkan? Namun desakan waktu dan tatapan ibu mertua terlalu menekan. Ia akhirnya mentransfer uang itu. Jantungnya berdebar keras saat menekan tombol konfirmasi. Setelah bukti transfer muncul, ia kembali ke ruang tamu dan menyerahkannya. Ibu sudah terima, kata Mama Robi sambil memeriksa ponselnya. Terima kasih, Riz. Ibu tunggu urusan ini selesai. Nanti ibu segera kembalikan. Ariska hanya mengangguk. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan tulus yang membuatnya merasa dihargai. Hanya transaksi dingin yang membuat ruang tamu terasa semakin sempit. Setelah pintu tertutup, Ariska berdiri diam untuk waktu yang lama. Ia meremas ujung bajunya, mencoba meredakan perasaan aneh yang terus menguar di dada. Ada sesuatu yang terasa tidak benar, tetapi ia tidak bisa menunjuk bagian mana yang paling salah. Ia kembali ke meja makan, menatap gelas air yang setengah penuh. Tangannya bergetar saat menyentuh meja. 2 hari, begitulah janji yang tadi terlintas di benaknya. Ia berharap benar janji itu bukan sekadar kebohongan. Namun yang paling menyesakkan adalah satu hal yang terus bergema di kepalanya. Robi tidak tahu apa-apa. Dan jika ia tahu, apakah ia akan memahami? Atau justru merasa dikhianati? Ariska menghela napas panjang. Hari tampak normal dari luar, tetapi dalam dirinya, ada gelombang kecil yang mulai bergerak pelan. Gelombang yang mungkin segera berubah menjadi badai. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tetapi bayangan senyum yakin ibu mertua tadi membuat hatinya semakin berat. Ia membiarkan dirinya duduk di kursi yang masih hangat oleh sinar matahari, menahan perasaan sesal yang perlahan merayap. Ariska membuka mata dan menatap pintu yang baru saja tertutup. Ada sesuatu yang berubah, meski ia belum bisa menyebutkannya. Namun ia tahu satu hal pasti, ketenangan itu akan segera diuji. Pagi itu, udara terasa lebih hambar dari biasanya. Ariska membuka tirai ruang tamu dengan gerakan pelan, masih memikirkan momen ketika ia menyerahkan uang itu. Keputusan impulsif yang sampai sekarang belum berani ia ceritakan pada Robi. Dalam hatinya, ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ibunya Robi pasti menggunakan uang itu untuk sesuatu yang penting. Itu yang ia dengar 2 hari lalu, dan ia masih berharap keyakinan itu benar, meski bagian kecil dari dirinya mulai meragukan. Sambil merapikan meja makan, ia mendengar suara dering notifikasi grup RT. Beberapa ibu-ibu membicarakan agenda arisan yang akan digelar di rumah Bu Ratmi siang ini. Ariska tak terlalu tertarik sampai ia membaca satu pesan yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Kayaknya Mama Robi mau datang dan katanya mau bawa kejutan. Kata, kejutannya, menimbulkan rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Ariska mencoba mengalihkan pikiran dengan menyapu halaman depan. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin kuat rasa gelisah yang menekan dadanya. 2 hari terasa cukup untuk membuat seseorang menyelesaikan urusan penting, jika memang itu tujuannya. Tapi sampai sekarang, tidak ada kabar apapun dari ibu mertua. Tidak ucapan terima kasih, tidak kabar bahwa urusannya selesai, bahkan tidak sekadar pesan singkat. Saat matahari mulai meninggi, Ariska memutuskan keluar sebentar untuk membeli beberapa bahan masakan. Jalan di perumahan tampak ramai karena ibu-ibu arisan berkumpul di rumah Bu Ratmi yang terletak tidak jauh dari minimarket. Ariska tidak berniat mendekat, tetapi langkahnya berhenti ketika melihat sosok yang sangat ia kenal keluar dari mobil merah mengkilap. Ibu mertuanya turun dengan anggun, mengenakan baju yang jelas bukan baju harian. Tapi yang paling menarik perhatian adalah benda yang tergantung di lengannya. Tas berwarna hitam mengilap dengan logo emas mencolok. Sekilas saja, Ariska tahu tas itu mahal. Tapi kata-kata 2 hari lalu kembali berputar di kepalanya, membuat hatinya sedikit bergetar. Ibu butuh uang 100 juta. Urusannya penting, nak. Tidak bisa ditunda. Belum sempat ia mendekat, suara tawa pecah dari teras rumah arisan. Lihat dong tas baruku ini. Seru ibu mertua sambil mengangkat tas itu sedikit lebih tinggi agar semua mata tertuju padanya. Mudah saja belinya, namanya juga kalau uang banyak. Ariska terpaku. Ada rasa panas menjalar dari tengkuk sampai ke dada. Pernyataan itu bukan hanya sombong. Itu tamparan yang tepat mengenai titik pengorbanannya. Ia menatap bagaimana ibu mertua memutar tas itu di hadapan teman-temannya, menikmati decak kagum yang diberikan tanpa sadar bahwa di balik pagar,
Menantunya berdiri dengan hati yang remuk pelan-pelan. Salah satu ibu arisan bertanya, "Wah, Mamah beli di mana? Mahal banget kelihatannya." Ibu mertua menjawab dengan nada bangga, 100 juta, Bu. Kualitasnya beda. Ah, kalau uang ada mah tinggal ambil saja. Tidak perlu mikir lama. Kalimat itu menggores lebih dalam dibanding sebelumnya. Ariska memejamkan mata beberapa detik, mencoba menahan rasa getir yang mulai menyesakkan. Ia mengambil langkah mundur, tak ingin terlihat. Ia tidak sanggup membayangkan kemungkinan bahwa uang yang ia pinjamkan, dengan penuh kepercayaan dan harapan, mengalir tepat ke tas itu. Dalam perjalanan pulang, tangan Ariska gemetar di sisi tubuhnya. Setiap langkah terasa berat, seperti ada beban baru yang menempel di bahunya. Ia mencoba menghalau pikiran buruk, tetapi gambaran ibu mertua yang memamerkan tas itu terus muncul, seakan-akan mengejek keputusan yang ia buat. Sesampainya di rumah, ia duduk di tepi sofa, menundukkan kepala. "Apa benar aku dibohongi?" gumamnya lirih. Kata-kata itu begitu pelan, tetapi tetap menyakitkan saat terdengar oleh telinganya sendiri. Ia menatap layar ponsel, berharap ada pesan dari ibu mertua. Tidak ada apa-apa. Tenggorokannya terasa kering. Ia merasa seperti seseorang yang baru sadar bahwa ia melangkah masuk ke dalam jebakan yang dibuat dengan rapi. Ariska berjalan ke dapur, mengambil segelas air untuk menenangkan diri. Namun air itu tidak membantu mengurangi perasaan sesak. Ingatannya kembali pada cara ibu mertua memamerkan tas baru, begitu percaya diri dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tidak ada jejak orang yang sedang kesulitan atau membutuhkan bantuan darurat sebagaimana ia ceritakan sebelumnya. Rasa kecewa itu mulai berubah bentuk. Bukan lagi sekadar kekhawatiran, tetapi juga kemarahan yang sunyi. Kemarahan yang muncul dari perasaan dikhianati. Ia tidak pernah menyangka seseorang yang dianggap keluarga bisa memanfaatkan kebaikannya sedemikian rupa. Ariska memegang pinggiran meja, berusaha menstabilkan napas. Di pikirannya muncul satu kesadaran yang menyakitkan. Keputusan menyimpan hal ini dari Robi kini terasa semakin berat. Bukan hanya karena rahasia itu sendiri, tetapi karena kemungkinan bahwa ia dikhianati oleh seseorang yang seharusnya bisa ia percaya. Sore menjelang, matahari turun perlahan, meninggalkan bayangan panjang di ruang tamu. Ariska menatap cahayanya yang memudar dan merasakan sesuatu yang ikut pudar di dalam dirinya. Harapan bahwa ibu mertua benar-benar jujur 2 hari lalu. Ia menutup mata, meremas jemarinya, dan berjanji pada diri sendiri akan mencari kepastian. Ia tidak bisa membiarkan perasaan ini mengendap tanpa jawaban. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, meski hatinya belum siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Namun untuk saat ini, ia memilih diam. Hanya diam, sambil memeluk rasa kecewa yang mulai berubah menjadi tekad yang lebih kuat. Ariska masih merasakan sisa ketidaknyamanan dari pertemuan 2 hari lalu. Gambar ibu mertua yang memamerkan tas mahal itu terus berputar di kepalanya, membuat dadanya terasa sesak. Ketika pagi ini telepon dari ibu mertua masuk, ia sempat menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. "Ayo ke rumah Mama sebentar, Nak. Ada yang mau Mama bicarakan," ujar Mama Robi dengan nada yang terdengar seperti perintah. Ariska menelan ludah. "Baik, Ma. Saya ke sana." Ia tahu, cepat atau lambat, ia perlu menegur. Ia tidak ingin terus dihantui rasa tertipu. Meski kata-kata ibu mertua saat memamerkan tas itu tidak disebutkan lagi, gema kesombongannya masih sangat jelas. Ariska menarik napas panjang, lalu bersiap. Hari ini, ia memutuskan untuk berbicara, setidaknya mencoba. Rumah ibu mertua tampak tenang dari luar, namun di dalam, atmosfernya jauh dari itu. Ibu mertua duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya, seakan menunggu seseorang untuk memuja dirinya. Ariska datang dengan senyum kecil, meskipun hatinya masih bergetar. "Duduk, Nak," ucap ibu mertua, tidak menoleh, hanya melirik sekilas. Ariska duduk dengan hati-hati. "Mama manggil saya. Ada apa, Ma?" "Ah, cuma mau tanya kabar. Kamu kelihatan murung kemarin," jawab ibu mertua sambil merapikan gelang emas di pergelangan tangannya. Ariska tahu, itu sekadar basa-basi. Mama Robi jarang menunjukkan perhatian tanpa alasan tersembunyi. Namun ia tidak ingin memulai dengan nada keras.
Ia mencoba mengarahkan pembicaraan. Saya, memang agak kepikiran, Ma. Ia berhenti sejenak. Tentang uang yang waktu itu Mama pinjam. Ibu mertua langsung mengerutkan wajah, seakan kata itu adalah duri. Oh, itu. Nada suaranya berubah lebih dingin, lebih waspada. Ariska menggenggam jari-jarinya sendiri di pangkuan, agar tetap tenang. Ma, saya cuma memastikan. Mama bilang itu untuk urusan penting. Tapi 2 hari lalu saya lihat Mama beli tas yang harganya sama seperti uang yang Mama pinjam. Saya takut ada kesalahpahaman. Saya ingin mendengar langsung dari Mama. Ada jeda panjang. Ibu mertua menutup ponselnya, meletakkannya di meja, lalu memandang Ariska. Kamu lihat apa yang kamu lihat, ucapnya datar. Ariska menelan ludah. Berarti, tas itu Mama beli pakai uang yang saya pinjamkan. Ibu mertua tiba-tiba tertawa kecil. Tawa yang tidak ada hangatnya. Ya ampun, Nak. Kamu terlalu sensitif. Uang itu Mama pinjam karena Mama butuh. Tapi urusan Mama dengan uang Mama sendiri, itu lain soal. Ariska mengangkat wajah. Tapi uang itu, uang saya, Ma. Nah, itu dia. Kamu mulai menghitung-hitung. Suara ibu mertua meninggi sedikit. Mama akan kembalikan. Jangan berlebihan. Tentu saya percaya Mama akan mengembalikan. Ariska berusaha menjaga suara tetap lembut. Tapi saya hanya ingin penjelasan. Mama bilang itu untuk urusan penting. Ya, memang penting. Tas itu penting untuk penampilan Mama di arisan. Kamu pikir apa? Kehormatan itu mahal. Kata-kata itu seperti tamparan. Ariska menunduk sesaat, mencoba menenangkan napasnya. Ma, saya tidak masalah kalau Mama ingin tampil bagus. Saya hanya ingin kejelasan agar tidak ada salah paham. Saya takut kalau nanti Robi. Ariska berhenti, tidak ingin terdengar mengancam. Ibu mertua memotong cepat. Jangan libatkan Robi. Ini antara kita. Nada keras itu membuat Ariska menyadari sesuatu. Ibu mertua memang tidak ingin Robi tahu. Bukan karena menjaga perasaan anaknya, tetapi karena takut ketahuan berbohong. Ariska menatapnya lagi, kali ini lebih berani. Saya hanya butuh kepastian. Ma, kapan kira-kira uang itu bisa Mama kembalikan? Mama sibuk. Tidak punya waktu memikirkan itu sekarang. Jawab ibu mertua sambil meraih ponselnya lagi, jelas ingin mengakhiri pembicaraan. Ariska terdiam. Ibu mertua tidak ingin menjawab. Bahkan mengalihkan. Persis seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Suara ketidakadilan mulai mengisi dada Ariska, menggantikan rasa sungkan yang sebelumnya selalu membuatnya menahan diri. Baik, Ma, ucap Ariska lembut. Kalau begitu, mungkin saya perlu menyimpan bukti agar tidak terjadi salah paham lagi. Ibu mertua terhenyak. Bukti apa maksudmu? Ariska tidak gentar. Bukti transfer. Chat Mama. Semua percakapan. Saya hanya ingin berjaga-jaga supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Di wajah ibu mertua tampak bayangan ketidaksenangan yang jelas. Kamu ini, curiga sekali sama Mama. Saya hanya tidak ingin ada salah paham di kemudian hari, ulang Ariska. Ibu mertua memalingkan wajah, seakan tak mau lagi melihatnya. Ariska melihat jelas bahwa pembicaraan ini membuat sang Mama Robi tidak nyaman. Bukan karena merasa disalahkan, tapi karena takut ketahuan sepenuhnya. Ariska bangkit perlahan. Saya pamit dulu, Ma. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ibu mertua tidak menjawab, hanya melambaikan tangan dengan malas. Ketika Ariska keluar dari rumah itu, udara luar terasa berbeda. Lebih dingin, namun entah bagaimana juga lebih jujur. Setiap langkah menuju mobil membuat pikirannya semakin terarah. Ia sadar, ini adalah awal dari konfrontasi panjang yang tidak bisa lagi dihindari. Di dalam mobil, ia menutup mata sejenak. Rasanya campur aduk, kecewa, lelah, tapi juga muncul tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kalau Mama Robi terus menghindar, aku harus bersiap. Aku tidak boleh hanya diam. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Ariska berdiri cukup lama di depan pintu rumah Mama Robi, mencoba menahan getaran di dadanya. Ia masih dapat mengingat jelas bagaimana ibu mertuanya menghindari pembicaraan 2 hari lalu, seolah permintaan uang itu tidak pernah terjadi. Sekarang, setelah mengumpulkan keberanian, ia datang dengan niat yang lebih tegas.
Ia tidak lagi ingin membiarkan dirinya diperlakukan seperti orang yang bisa dipermainkan. Begitu pintu terbuka, aroma parfum tajam langsung menyergap. Mama Robi berdiri dengan senyum tipis yang tidak benar-benar ramah. "Ariska, ada apa pagi-pagi begini?" Ariska menelan ludah, berusaha menjaga suaranya tetap lembut. "Ma, saya cuma mau menanyakan soal uang itu lagi. Uang yang Ma pinjam kemarin." Mama Robi berhenti sebentar. Ekspresinya datar, tetapi ada sesuatu di balik matanya yang membuat Ariska gugup. "Uang apa? Aku tidak ingat pernah minta uang." Ariska merasakan jantungnya mencelos, tapi ia tetap berusaha mengendalikan diri. "Ma, waktu itu Ma datang ke rumah. Ma bilang butuh uang 100 juta untuk urusan penting. Saya sudah transfer ke rekening Ma, sesuai yang Ma minta." Mama Robi mendengus kecil, langkahnya bergeser untuk memperlihatkan tas branded yang baru ia letakkan di sofa. Cahaya pagi yang memantul pada kulit tas itu terasa seperti tamparan. "Kamu ini bicara apa? Jangan asal nuduh begitu. Aku tidak pernah minta uang sama kamu." "Ma," suara Ariska mulai bergetar. Waktu itu Ma sendiri yang bilang. "Hei," bentak Mama Robi sambil menunjuk ke arah Ariska. Suaranya naik secara tiba-tiba, membuat Ariska tersentak mundur setengah langkah. "Jangan berani-beraninya kamu memfitnah aku. Kamu pikir aku butuh uangmu? Kamu pikir aku wanita miskin yang sampai harus meminjam dari kamu?" Ariska terdiam. Bentakan itu membelah udara seperti cambuk. Ia berusaha mengatur napas, tetapi ketegangan memenuhi seluruh tubuhnya. "Ma, saya tidak berniat menuduh. Saya cuma minta kejelasan. Saya transfer uang itu sesuai permintaan Ma. Saya punya bukti." "Bukti apa?" Ibu mertua mendekat, kedua tangannya berkacak pinggang. "Kalau kamu punya bukti, tunjukkan sekarang. Coba sini. Mana buktinya? Atau jangan-jangan kamu cuma mengarang cerita untuk menjatuhkan saya di depan Robi?" Nada itu begitu menusuk, begitu penuh penghinaan, hingga mata Ariska terasa panas. "Saya tidak mungkin mengarang sesuatu seperti itu." "Ah, sudah. Kamu ini memang dari dulu suka mencari perhatian. Dasar perempuan yang tidak tahu diri." Mama Robi mengibaskan tangan seolah menepis serangga. "Kamu kira dengan menikahi Robi kamu bisa mengatur-atur keluarga ini?" Kalimat itu mendarat tepat di titik paling sensitif di hati Ariska. Ia merasa rotasi dunia berhenti sejenak. Napasnya sesak, telinganya panas, dan hatinya berdenyut seperti ditusuk jarum. Selama ini ia selalu berusaha menghormati Mama Robi, selalu mencoba mengerti, selalu menahan diri agar hubungan tetap baik. Namun hari ini, semuanya terasa runtuh. "Ma," kali ini suara Ariska lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Saya tidak pernah berniat seperti itu. Saya hanya ingin Ma mengakui apa yang terjadi." "Tidak ada yang perlu aku akui," potong Mama Robi, suaranya keras dan penuh kemarahan. "Kalau kamu merasa kehilangan uang, itu urusan kamu. Jangan tarik saya. Aku tidak punya waktu meladeni drama kamu." Ariska menunduk sejenak, mencoba meredam rasa nyeri yang menyeruak di dadanya. Tangannya mengepal tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas siapa Mama Robi sebenarnya. Di balik sikap manis dan tutur lembutnya selama ini, tersembunyi sifat yang jauh berbeda, manipulatif, congkak, dan sanggup memutarbalikkan fakta tanpa ragu. "Baiklah," Ariska berkata perlahan, mengangkat wajahnya kembali. "Kalau begitu, saya akan mengurusnya sendiri. Saya tidak akan memaksa Ma mengaku hari ini." Mama Robi hanya mendecak. "Bagus. Keluarlah. Aku sedang sibuk." Ariska menatapnya beberapa detik. Ada perih yang sulit ia jelaskan, tetapi juga ada sesuatu yang mulai mengeras di dalam dirinya. Tekad. Ia tidak lagi ingin menjadi korban kata-kata kasar. Ia tidak mau lagi dipermainkan atau direndahkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ariska berbalik dan melangkah keluar. Udara luar menyambutnya dengan hembusan lembut, tetapi dirinya tetap terasa sesak. Setiap langkah terasa berat, namun ia tahu satu hal. Ia tidak bisa membiarkan kejadian ini berhenti begitu saja. Mama Robi telah menolak mentah-mentah, bahkan membentaknya seolah ia bukan keluarga. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuka mata Ariska. Di depan gerbang, ia menghentikan langkah. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan ponsel dari tas.
Ia mengingat kembali bukti transfer, rekaman suara, dan semua percakapan singkat yang ia simpan. Selama ini ia ragu-ragu untuk menggunakannya. Tetapi sekarang, ia merasa lebih yakin. Kalau MA mau bermain kotor, aku juga tidak akan tinggal diam. Batinnya berkata pelan, namun tegas. Perasaan itu tidak lahir dari dendam, tetapi dari kebutuhan untuk mempertahankan martabatnya. Ariska menatap langit sebentar, menghirup udara dalam-dalam, lalu menutup pintu gerbang perlahan. Sebuah keputusan sudah terbentuk di hatinya, mengalir bersama degup jantung yang semakin stabil. Ia akan berjuang dengan caranya sendiri, dan ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak lagi. Dengan langkah pelan tetapi pasti, Ariska mulai menyusun rencana baru dalam kepalanya, menyadari bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Ariska menutup pintu kamar pelan-pelan, memastikan tidak ada suara yang keluar. Napasnya serak, bergantian dengan isak yang susah ia tahan. Tadi, di ruang tamu, suara ibu mertua yang meninggi dan menyalahkannya masih terngiang sangat jelas, seolah gema itu menampar ulang hatinya. 2 kali ia memejamkan mata, berharap perihnya mereda, tetapi bayangan wajah sombong dan tuduhan kasar itu tetap melekat. Bagaimana mungkin dia tega berkata begitu, padahal aku hanya meminta hakku kembali. Ariska menutup mulut dengan punggung tangan, menahan suara tangis agar tidak terdengar Robi yang sedang mandi. Ia tidak ingin suaminya keluar dan menanyakan apa yang terjadi. Ada rasa takut yang mencengkeram. Takut membuat Robi kecewa, takut terlihat bodoh, dan terutama takut memicu pertengkaran antara Robi dan ibunya. 2 hari terakhir sudah cukup kacau. Ia tahu ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak melihat ibu mertua membawa tas mahal sambil memamerkannya dengan senyum congkak. Sejak saat itu, sesuatu di dada Ariska terasa retak. Tapi bentakan keras yang barusan ia terima, itulah yang benar-benar memecahkan semuanya. Ariska duduk di tepi ranjang, tubuhnya sedikit gemetar. Air matanya mengalir begitu saja, diam, tapi deras. Tidak ada orang yang bisa ia ceritakan. Tidak ada tempat untuk bersandar. Ia meraih bantal dan memeluknya, mencoba sedikit merasa aman. Kenapa aku bisa sebodoh itu? Bisiknya lirih. Satu kalimat yang terengah keluar begitu menyakitkan. Ternyata aku memang dibohongi. Ia menatap lantai, membiarkan pikirannya kembali ke momen ketika ia memberi uang itu. Saat itu, ia hanya ingin membantu. Hanya ingin bersikap baik sebagai menantu. Hanya ingin dipercaya dan dianggap keluarga. Tapi sekarang ia justru merasa seperti orang luar yang tak berarti. Air matanya kembali jatuh. Ia menunduk semakin dalam. Robi keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian. Langkahnya terhenti begitu melihat Ariska duduk mematung. Wajahnya memerah dan matanya basah. "Sayang, kamu kenapa?" Suaranya lembut, tapi Ariska justru semakin mengecilkan diri. Ia memalingkan wajah, tidak ingin terlihat rapuh. "Aku nggak apa-apa," jawabnya lirih. Robi mendekat, duduk di sebelahnya. "Kamu jelas nggak baik-baik saja. Ada yang terjadi?" Ariska menggigit bibirnya, menahan suara yang bisa saja pecah kapan saja. Ia tahu Robi bisa membaca raut wajahnya. Ia tahu suaminya tidak akan berhenti bertanya kalau ia terus diam. Namun, setiap kali ia ingin membuka mulut, rasa takut itu kembali menghantam. Kalau Robi tahu bahwa ibunya meminjam uang darinya tanpa izin. Kalau Robi tahu bahwa uang itu tidak digunakan untuk hal penting seperti yang dikatakan. Kalau Robi tahu semua ini karena Ariska justru mengambil keputusan sendiri. Ia membayangkan Robi marah. Ia membayangkan Robi kecewa pada ibu kandungnya. Ia membayangkan pertengkaran keluarga yang tidak bisa ia hentikan. Semua itu membuat dadanya sesak. "Aku cuma capek," ujarnya akhirnya. "Boleh aku istirahat dulu?" Robi mengusap punggungnya pelan. "Kalau kamu butuh cerita, aku selalu ada." Ariska mengangguk lemah, tetapi ia tahu ia belum sanggup mengatakannya sekarang. Robi kemudian mengambil handuk dan beranjak keluar kamar, memberi ruang. Dan begitu pintu tertutup, tangis Ariska langsung pecah kembali. Lebih keras, lebih meledak, lebih jujur daripada sebelumnya. Ia meraih tisu, tetapi tidak mampu menghapus air mata sebanyak yang terus turun. "Apa yang harus aku lakukan?" Suaranya pecah. Antara diam dan jujur, keduanya sama-sama menakutkan.
Diam membuatnya terjebak dalam rasa bersalah dan kebingungan tanpa akhir. Jujur membuatnya takut pada reaksi Robi dan kemungkinan besar merusak hubungan suami dengan ibunya. Kedua pilihan itu sama-sama berat. Ariska berdiri dan berjalan ke meja rias. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin. Mata sembab, wajah pucat, leher merah karena menahan tangis. Ia hampir tidak mengenali dirinya. Aku nggak boleh selemah ini, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun saat ia mengambil napas panjang, rasa sakit itu masih di sana. Butuh waktu lama sampai tangisnya mereda. Ariska duduk kembali, menatap layar ponselnya yang menyala. Ada pesan belum dibaca dari ibu mertua yang isinya hanya satu kalimat pendek. Jangan ganggu aku lagi dengan masalah nggak penting. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada bentakan sebelumnya. Ariska menghapus air matanya perlahan. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, bukan lagi ketakutan semata. Ada campuran sakit, kecewa, dan rasa ingin memperjuangkan harga dirinya. Bukan karena uangnya, tetapi karena penghinaan yang ia terima. Ia menggenggam ponsel hingga jemarinya memutih, lalu meletakkannya di meja. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Ariska merasakan dorongan halus di dadanya. Dorongan yang belum berupa keputusan utuh, tetapi sedang tumbuh menjadi keberanian kecil. Ia tahu malam itu belum selesai. Tapi ia juga tahu ia tidak bisa terus diam. Ariska menarik selimut, berbaring perlahan. Tangisnya sudah mereda, namun matanya masih panas. Dalam hati, ia berbisik pelan, lebih sebagai pengingat untuk dirinya sendiri. Aku harus kuat, apapun yang terjadi. Ariska masih merasakan sisa gemetar di ujung jarinya ketika ia menutup pintu kamar. Udara sore yang hangat tidak mampu menenangkan kecamuk yang menekan dadanya. Ia duduk di tepi ranjang, berusaha bernapas pelan, tetapi bayangan suara bentakan ibu mertuanya terus mengikuti. 2 hari terakhir ia berusaha keras menjaga agar wajahnya tetap tenang. Namun ia tahu, Robi bukan tipe laki-laki yang mudah dikelabui. Ketika langkah suaminya terdengar mendekat, jantung Ariska memukul rusuknya. Robi berhenti di ambang pintu, memperhatikan Ariska yang memalingkan wajah, seolah memeriksa apakah ia baik-baik saja. Ariska, suaranya rendah, tidak menuduh, tetapi jelas menyimpan kebingungan. Kenapa akhir-akhir ini kamu seperti selalu menghindar? Ariska menelan ludah, menahan napas beberapa detik. Ia tidak ingin mengulang apa yang sebelumnya terjadi terlalu jauh, hanya kilasan singkat di kepalanya. Ibu mertua menolak mengakui utang, suara kerasnya, dan perasaan dihina. Itu saja yang melintas, membuat dadanya mengencang. Ariska mencoba tersenyum, tetapi bibirnya hanya bergerak tanpa tenaga. Aku cuma lelah, jawabnya pelan. Robi tidak langsung percaya. Ia berjalan mendekat, duduk di sampingnya, dan menatap dengan mata yang mencoba memahami. Lelah bagaimana? Kamu bahkan tidak mau cerita apapun. Setiap kali aku tanya, kamu selalu bilang tidak apa-apa, padahal jelas kamu sedang menyimpan sesuatu. Ariska memalingkan pandangan. Ia takut suaminya mengerti dari raut wajahnya saja. Tangannya saling menggenggam, seolah menahan sesuatu agar tidak jatuh. Aku cuma sedang banyak pikiran. Ia berusaha menjaga agar suaranya tidak pecah. Robi menghembuskan napas pendek, bukan marah, melainkan bingung. Kalau memang ada masalah, bukankah lebih baik kamu cerita? Aku suami kamu, Riz. Aku nggak mau kamu tanggung sendiri. Ucapan itu seperti menancap langsung ke bagian terdalam dari rasa bersalah Ariska. Ia ingin menceritakan semuanya, ingin mengatakan bahwa ia telah menyerahkan uang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan Robi, ingin mengatakan bagaimana ibunya memperlakukan dirinya, ingin menangis sampai habis. Namun ketakutan bahwa Robi akan terluka oleh kelakuan ibunya sendiri membuat kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Sudahlah, Rob, ucap Ariska akhirnya. Nggak penting. Robi menatap lebih lama kali ini, dan tatapan itu membuat tubuh Ariska menegang. Suaminya berdiri perlahan, seperti seseorang yang mengambil keputusan setelah menimbang terlalu banyak hal dalam diam. Kalau kamu nggak mau bicara sama aku, katanya, aku akan cari tahu sendiri. Ariska terperanjat. Robi, jangan. Robi berhenti di depan pintu. Ia menoleh, ekspresinya berubah tajam, bukan marah padanya, tetapi pada sesuatu yang tidak ia mengerti. Kamu berubah,
Riz. Dan kamu bukan tipe yang berubah tanpa alasan. Aku nggak akan duduk diam sementara kamu kelihatan tersiksa seperti ini. Ketika suaminya keluar, suara langkahnya menghilang di ujung rumah. Ariska menjatuhkan wajah ke telapak tangan. Ia sadar bahwa ia baru saja membuat semuanya menjadi semakin rumit. Robi tidak langsung bertanya kepada siapapun. Ia memperhatikan istrinya dari jauh selama 2 hari, dan perilaku Ariska memang aneh. Ia sering memegang ponsel lalu meletakkannya lagi dengan panik. Ia tampak menghindar setiap kali ada notifikasi masuk. Bahkan ketika makan malam, Ariska hanya menyentuh makanan sedikit dan lebih banyak termenung. Sore itu, Robi pulang lebih cepat. Ketika Ariska sedang menyimpan cucian di dapur, ia melihat tas istrinya terbuka di meja ruang tamu. Bukan sifat Robi untuk menggeledah barang pribadi, tetapi rasa cemasnya mengalahkan rasa sungkannya. Ia melihat map kecil berisi beberapa kertas. Robi membuka perlahan, bukan untuk melanggar privasi Ariska, melainkan karena ia ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di dalamnya ada salinan transfer. Jumlahnya membuat mata Robi membeku beberapa detik. 100 juta. Nama penerima jelas, rekening ibunya. Seketika itu juga, Robi merasakan campuran panas dan dingin naik bersamaan ke tengkuknya. Ia menutup map itu cepat-cepat ketika mendengar langkah Ariska menghampiri. Ariska berhenti di ambang pintu. Matanya langsung tertuju pada posisi map yang sedikit bergeser. "Kamu, buka itu." Suaranya nyaris tidak terdengar. Robi menatapnya, mencoba menahan gejolak yang mulai muncul. "Ariska, kenapa kamu transfer uang sebanyak ini? Kenapa kamu nggak bicara sama aku?" Ariska memeluk kedua lengannya sendiri. Wajahnya memucat, rasanya seperti tubuhnya ditarik ke belakang oleh semua ketakutan yang selama ini ia tahan. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," ucapnya lirih. "Kamu takut sama aku?" Robi bertanya, lebih lembut daripada sebelumnya. Ariska menggeleng cepat. "Aku takut kamu terluka." Robi terdiam. Hanya itu yang ia butuhkan untuk menyadari bahwa apapun yang terjadi, itu bukan sesuatu yang sederhana. "Ini tentang Mama, ya?" Ariska menunduk, jemarinya bergetar. Robi menutup mata sejenak, menarik napas dalam, lalu duduk. Ia memberi isyarat agar Ariska ikut duduk di depannya. "Riz, tolong, ceritakan semuanya." Untuk pertama kalinya sejak masalah itu dimulai, Ariska merasa ada udara yang bisa masuk ke dadanya. Ia belum berbicara, tetapi undangan itu, tatapan Robi yang sungguh-sungguh ingin mengerti, membuat genangan hangat mulai mengisi matanya. Namun sebelum ia membuka suara, ketakutan, cinta, dan penyesalan bercampur menjadi satu, seolah membungkus seluruh tubuhnya. Malam itu belum menjanjikan jawaban, tetapi Ariska tahu satu hal. Ia tidak bisa menunda kejujuran terlalu lama. Perasaan yang menyesakkan itu ia peluk erat, sebelum akhirnya menutup mata sebentar, mencoba mengumpulkan keberanian yang masih tercecer dalam dirinya. Suasana di ruang tengah rumah tampak tenang, tetapi dada Ariska terasa sesak sejak percakapan terakhir dengan Mama Robi yang membuatnya terdiam lama di kamar. Ia masih bisa mengingat bentakan tajam yang menuduhnya mengarang cerita, sesuatu yang membuatnya mulai benar-benar memahami sifat asli perempuan itu. Luka di hatinya belum pulih, namun kehidupan tidak memberinya waktu untuk bernafas. Hari-hari berikutnya tetap berjalan, dan Ariska berusaha menyembunyikan gejolak perasaannya dari Robi yang semakin sering memandangnya dengan tatap bertanya. Pagi itu, setelah membereskan ruang tamu, Ariska keluar untuk membeli bahan masak di warung dekat rumah. Udara lembab setelah hujan semalam, dan langkahnya terasa berat karena pikirannya belum tenang. Saat ia sedang memilih sayuran, dua ibu-ibu yang biasa nongkrong di pos ronda bercakap dengan suara cukup keras hingga terdengar jelas. Kamu tahu, Mama Robi beli gelang emas baru. Katanya harganya mahal banget, ujar salah satu dari mereka sembari terkekeh. Yang benar, padahal baru kemarin dia pamer tas mahal. Dari mana uangnya? Setahuku dia masih punya utang di beberapa tempat, timpal yang lain, berbisik tetapi tetap terdengar jelas. Tangan Ariska refleks berhenti bergerak. Jantungnya seperti melorot ke perut. Ia menunduk dalam, berpura-pura fokus memilih bawang padahal telinganya menangkap setiap kata. Dia bilang utang-utang lama belum lunas. Tapi tetap saja belanja barang mewah. Heran, ya. Terkadang orang kalau sudah suka pamer,
Ya begitu. Ariska merasakan kulit tengkuknya merinding. Gerakan napasnya menjadi pendek. Kalimat-kalimat itu seperti potongan puzzle yang akhirnya mulai tersusun. Semua perilaku ibu mertuanya selama ini, permintaan uang mendadak, alasan, urusan penting, tas mahal, gaya bicara meremehkan, ternyata bukan kejadian tunggal, melainkan pola. Ia berdiri tegap, mengambil napas panjang, dan kembali melanjutkan belanja. Namun isi kepalanya berputar tanpa henti. Ia tahu dua ibu-ibu itu bukan orang yang suka membuat cerita. Mereka hanya membicarakan apa yang terlihat. Dan hal itu cukup membuat Ariska merasa lebih yakin bahwa uang yang ia berikan telah disalahgunakan. Sesampainya di rumah, ia meletakkan belanjaan lalu duduk sejenak di ujung sofa. Suara-suara tadi masih terngiang. Ia memejamkan mata, mencoba memahami apa yang harus dilakukan. Pengingat tentang bagaimana ibu mertua membentaknya beberapa hari lalu membuat dadanya kembali panas. Di satu sisi, ia merasa marah karena sudah dipermainkan. Di sisi lain, ada rasa takut. Takut Robi mengetahui semuanya dan salah menilai. Teleponnya berbunyi pendek. Sebuah notifikasi pesan dari tetangga sebelah, Bu Rani. Ariska membuka layar dan membaca cepat. Kamu sempat lihat postingan Mama Robi tadi pagi? Dia upload gelang baru. Kayaknya mahal banget. Banyak yang komentar iri. Ariska menelan ludah. Jadi kabar tentang gelang itu bukan sekadar gosip di warung. Ibu mertuanya benar-benar membelinya, dan bahkan dengan bangga memamerkannya di media sosial. Ia menatap layar cukup lama, kemudian meletakkannya dengan perlahan di meja. Ada sesuatu yang retak di dalam dirinya, bagian yang sebelumnya masih berusaha memberikan pembenaran atau alasan pada sikap ibu mertua kini benar-benar runtuh. Ia tahu, apa yang dilakukan perempuan itu bukan lagi soal kesalahpahaman atau emosi sesaat. Ini sudah jelas-jelas memanfaatkannya. Aku benar-benar dijebak, gumamnya lirih, suara hampir tak terdengar. Pikiran itu membuat tubuhnya seperti kehilangan energi. Ia menyandarkan kepala ke sandaran sofa, sementara tatapannya kosong mengarah ke jendela. Wajah ibu mertuanya melintas di benaknya. Senyuman manis yang sering berubah ketika keadaan tidak sesuai kemauan. Cara bicaranya yang selalu menuntut, lalu sikap menyalahkan orang lain ketika ditegur. Semua itu kini tampak begitu jelas, seperti lembaran yang ditarik paksa dari seseorang yang selama ini menutupinya. Tak lama kemudian, Ariska berdiri dan berjalan menuju kamar. Dari laci meja rias, ia mengambil ponselnya dan mulai membuka kembali pesan-pesan lama dari ibu mertua. Ia meneliti kata demi kata, memastikan bukti yang ia miliki cukup kuat jika suatu hari nanti ia harus memperlihatkannya pada Robi. Ia tidak tahu kapan saat itu akan datang, tapi semakin hari ia merasa kemungkinan itu semakin mendekat. Beberapa chat menunjukkan permintaan uang mendesak, beberapa lain berisi nada manis yang tidak alami. Ariska menggeser layar pelan, lalu berhenti pada satu pesan suara yang dikirim ibu mertua saat meminta uang pertama kali. Suara perempuan itu terdengar memelas, sangat berbeda dengan sikap angkuh yang ditunjukkannya saat pamer tas dan kini gelang mahal. Ariska menurunkan ponselnya dan menarik napas dalam. Ia mulai sadar sesuatu. Selama ini ia hanya ingin dianggap sebagai menantu yang baik. Dan keinginan itu telah membuatnya mudah dimanfaatkan. Ketika sore mendekat, hening terasa menyelimuti rumah. Cahaya jingga matahari masuk lewat tirai, menciptakan pola-pola lembut di lantai. Ariska berdiri di tengah ruangan dan memegang ponselnya erat. Ada keyakinan baru muncul dalam dirinya, keyakinan bahwa ia tidak boleh diam. Ia tidak bisa terus memendam semuanya dan berharap situasi berubah dengan sendirinya. Ia menatap pantulan wajahnya di jendela. Sorot mata itu tidak lagi hanya memuat kesedihan, tetapi juga tekad. Tekad untuk tidak membiarkan dirinya dipermainkan lebih jauh. Di lubuk hatinya, sebuah keputusan kecil mulai tumbuh. Meski belum sepenuhnya ia pahami bentuk akhirnya. Namun satu hal jelas, kepercayaan yang dulu ia berikan pada ibu mertuanya kini patah, tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Dengan napas perlahan, ia menutup mata sejenak, merasakan gemuruh di dadanya mereda sedikit demi sedikit. Dalam keheningan itu, ada perasaan halus yang muncul, bukan ketenangan, melainkan kesiapan menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Suara hujan yang menetes pelan di luar jendela terasa seperti irama yang sejalan dengan denyut jantung Ariska.
Setelah rangkaian kejadian yang menyesakkan, kebohongan, penghinaan, dan penghindaran ibu mertua, ia duduk di ruang tamu dengan kedua tangan meremas selimut kecil di pangkuannya. Pikirannya kembali pada percakapan terakhir ketika sang ibu mertua membentaknya. Menuduhnya berbohong seolah uang 100 juta itu tidak pernah berpindah tangan. Hanya satu kalimat yang sempat menancap, menjadi pengingat yang menyakitkan. Aku tidak ada utang apapun padamu, jangan mengada-ada. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Perasaan malu, marah, dan terluka bergema bersamaan. Tetapi kini, setelah melihat siapa sebenarnya ibu mertua selama ini, sesuatu di dalam dirinya perlahan berubah. Yang dulu selalu pasrah dan takut, kini mulai merasakan keberanian yang padat terbentuk dari rasa ketidakadilan. Ariska memandang ponselnya. Chat dari ibu mertua masih tersimpan, termasuk pesan saat pertama kali meminta uang. Tidak banyak, tapi ada. Rekaman suara pun ada, singkat, tetapi jelas. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya terlalu lembut, terlalu takut membuat keributan, hingga membiarkan dirinya diinjak perlahan tanpa sadar. Namun tidak kali ini. Ia bangkit dari sofa, menyeka sisa air mata yang masih menempel di sudut mata. Aku harus berhenti jadi korban, gumamnya pelan, kata yang terucap hanya untuk dirinya sendiri. Ia membuka aplikasi catatan dan mulai merancang sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Rencana untuk membuktikan kebenaran. Langkah pertamanya sederhana namun krusial, mengumpulkan bukti yang tidak bisa dibantah. Ia membuka folder foto dan menyimpan kapture bukti transfer, yang ia lakukan 2 hari sebelum ibu mertua membeli tas mahal itu. Ia menambahkannya dengan screenshot pesan permintaan bantuan dari wanita itu. Kalimatnya masih terngiang jelas. Ibu pinjam dulu 100 juta, nanti ibu segera kembalikan setelah urusan selesai. Hanya satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuka segalanya. Ariska menuliskan waktu kejadian, lokasi, dan kondisi saat diberikan. Ia teliti. Ia disiplin. Tidak ada ruang lagi untuk keraguan. Setelah itu, ia menyalakan rekaman suara, memastikan kembali kualitas suaranya. Meski hanya 1 menit, ucapan ibu mertua terdengar jelas ketika meminta uang. Ada nada memohon, bahkan sedikit tergesa. Ketika mendengarnya ulang, Ariska merasakan lagi luka itu. Tapi kini, luka itu menjadi bensin yang menyalakan keberanian. Ia kemudian berdiri dan berjalan ke ruang makan. Dari jauh, ia melihat dompet Robi yang tertinggal di meja. Rasa bersalah kembali menyentuh hatinya. Selama beberapa hari terakhir, ia hampir tidak mampu menatap suaminya tanpa merasa seperti menyimpan bom waktu. Namun rasa bersalah itu kini bersaing dengan keinginan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang benar. Kalau aku terus diam, aku hanya membuat diriku makin lemah, bisiknya perlahan. Ia kembali fokus pada rencananya. Ariska mengingat seseorang, tetangga yang sempat mendengar percakapan ketika ibu mertua datang pertama kali. Hanya sekilas, tapi cukup bagi seseorang untuk menjadi saksi bahwa benar ada pembicaraan mengenai uang hari itu. Ia tidak berniat menjeret siapapun terlalu jauh. Namun ia membutuhkan kepastian bahwa dirinya tidak sendirian dalam ingatannya. Walaupun begitu, Ariska tetap berhati-hati. Ia tahu betul ia tidak boleh menambah orang baru dalam lingkaran masalah tanpa pertimbangan jelas. Jadi ia memutuskan untuk menuliskan hal-hal yang sudah ia ingat tanpa melibatkan tetangga lebih jauh dulu. Setiap detail ia rangkum dengan runtut, sambil memastikan tidak ada celah yang bisa diputarbalikkan. Ketika daftar bukti mulai bertambah lengkap, ada perasaan hangat mengisi dadanya. Bukan karena bahagia, tetapi karena merasa memegang kendali kembali atas hidupnya. Malam itu, Ariska menatap dirinya di cermin. Mata sembabnya memberi tanda kelelahan yang dalam, namun di sana juga terlihat nyala baru. Aku bukan perempuan lemah, ucapnya dalam hati. Aku berhak memperjuangkan diriku sendiri. Ia kembali ke meja ruang tamu, menyusun file bukti dalam satu folder rapi. Tangannya bergetar sedikit karena ketegangan, tetapi pikirannya lebih jernih daripada sebelumnya. Setelah memastikan semuanya terkumpul, ia menutup laptop pelan. Rencana besar kini memiliki fondasi kuat, bukti, keberanian, dan tekad. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Ariska menarik napas tanpa merasa sesak. Ada jalan di depan yang mungkin akan melelahkan,
Mungkin akan penuh pertentangan, namun ia siap. Dalam keheningan rumah yang temaram, ia merasakan titik balik itu jelas, terukur, dan nyata. Ia bukan hanya menunggu nasib menuntaskan masalahnya. Ia memilih berdiri, melawan, dan melindungi dirinya dari ketidakadilan. Hatinya masih berat, tetapi kini tidak lagi rapuh. Ia menutup mata sejenak, merasakan kekuatan baru yang tumbuh dari luka. Dan ketika membuka mata lagi, hanya satu kalimat yang tetap terpatri dalam hati. Aku akan menuntaskan ini. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Ariska duduk di meja makan sambil menata berkas-berkas yang ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Rekaman suara, tangkapan percakapan, hingga salinan transfer. Semalam ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah ibu mertuanya muncul. Tatapan merendahkan, suara kasar, dan penolakan yang menusuk saat diminta mengembalikan uang. Perutnya mulas memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia baru saja menutup map coklat itu ketika langkah pelan terdengar dari arah lorong. Robi muncul dengan raut lelah, masih mengenakan kaos rumahan yang kusut. "Kamu bangun dari subuh?" tanyanya pelan sambil menarik kursi. Nada suaranya penuh khawatir, kekhawatiran yang Ariska rasakan sejak beberapa hari lalu. Ariska menelan ludah, mencoba tersenyum tipis. "Cuma lagi beresin sesuatu," jawabnya, meski suaranya tidak mantap. Robi memperhatikan meja. Pandangannya tertahan pada map tebal yang Ariska buru-buru geser menjauh. Gerakan itu justru membuatnya semakin curiga. "Riz," ucap Robi tanpa berkedip, "apa yang kamu sembunyikan dari aku?" Pertanyaan itu membuat dada Ariska serasa dipukul dari dalam. Untuk sejenak ia ingin mengalihkannya, mengatakan bahwa ia hanya sedang mengurus administrasi rumah atau hal sepele lainnya. Tapi ingatannya kembali pada malam ketika ia menangis sendirian di kamar mandi. Takut Robi akan salah paham atau bahkan menyalahkannya. Ia sudah lelah menahan semuanya. Robi bangkit berdiri, langkahnya pelan namun tegas. Ia mengambil map itu sebelum Ariska sempat menyembunyikannya. "Aku lihat," katanya lirih. "Robi, jangan." Ariska refleks menahan, namun Robi sudah membuka halaman pertama. Hening mengisi ruangan. Robi menatap bukti transfer 100 juta rupiah yang tercetak jelas. Tangannya gemetar. Halaman berikutnya berisi rekaman percakapan yang sudah dituliskan transkripnya. Bahkan ada catatan kecil yang Ariska tulis dengan tinta hitam. Uang dipinjam dengan janji akan dikembalikan segera. Robi mengangkat wajah, matanya sekilas menunjukkan keterkejutan, lalu berubah menjadi luka. Kamu kasih uang sebanyak ini sendirian." Suaranya pecah. "Tanpa bilang ke aku." Ariska mengangguk pelan. Nafasnya berat. "Aku takut kamu marah. Waktu itu Mama bilang itu penting. Aku kira aku membantu." Robi menutup map itu dengan kasar namun menahan diri agar tidak membuat suara keras. Ia berjalan beberapa langkah menjauh, memijit pelipis. "Riz, kenapa kamu harus menanggung ini sendirian?" Ia membalik tubuhnya kembali, menatap istrinya dengan mata yang memerah oleh amarah dan sedih bercampur. "Dan kenapa Mama melakukan ini?" Ariska menggenggam ujung meja agar dirinya tetap tenang. "Aku baru tahu setelah 2 hari berlalu," katanya lirih. "Aku lihat sendiri Mama beli tas mahal, pamer ke teman-temannya, seolah uang itu dari dia sendiri. Lalu waktu kutanya baik-baik, Mama malah membentak dan bilang aku bohong." Robi terlihat terhuyung sedikit, seperti tubuhnya kehilangan tumpuan. "Ia memaki aku, Rob," lanjut Ariska, suaranya bergetar meski ia berusaha menahannya. "Dia bilang tidak pernah meminjam apapun. Dia bilang aku mengada-ada. Padahal kamu tahu." Ia menatap Robi dalam-dalam. "Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." Robi mengepalkan tangannya. "Ya Tuhan," gumamnya nyaris tak terdengar. "Jadi selama ini kamu menanggung semuanya sendirian. Menyimpan bukti, mencari tahu sendiri, lalu menangis tanpa aku tahu apa-apa." Ariska terisak pelan. "Aku takut kamu kecewa. Itu saja." Robi mendekat, menarik Ariska ke dalam pelukan hangat meski tubuhnya sendiri bergetar karena marah dan tidak percaya. "Aku tidak kecewa sama kamu." "Tidak pernah," katanya dengan suara rendah, namun tegas. "Yang aku kecewa adalah Mama sendiri." Ariska menempelkan kepalanya ke dada Robi. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu,
Ia merasa sebagian beban di pundaknya terangkat. Tapi rasa takut belum hilang sepenuhnya. "Robi," bisiknya, "apa yang akan kamu lakukan?" Robi menarik napas panjang. Dari nada suaranya, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ada ketegasan yang tidak ia tunjukkan sebelumnya. "Aku tidak akan membiarkan kamu dizalimi begitu saja," katanya dingin. "Kalau Mama tidak mau mengakui, aku sendiri yang akan bicara. Aku ingin dia mendengarnya langsung dariku." Ariska terhenyak. "Kamu yakin?" Robi mengangguk. "Dia orang tua, iya. Tapi kamu istriku. Dan kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu." Matanya menatap Ariska dengan keyakinan bulat. "Mulai sekarang kita hadapi ini sama-sama. Kamu tidak perlu takut lagi." Ariska menggenggam tangan Robi, merasakan kekuatan yang selama ini ia rindukan. Rasa malu, takut, dan kecewa yang mengganjal perlahan larut, digantikan sesuatu yang lebih kokoh, keberanian baru. Ia menatap map berkas di meja, lalu kembali ke wajah suaminya. "Kalau begitu, kita akan bicara dengan Mama." Robi mengangguk tanpa ragu. "Kita." Satu kata yang membuat dada Ariska terasa lebih ringan. Meski ketakutan masih menempel di sudut hatinya, Ariska tahu bahwa sesulit apapun konfrontasi itu nanti, ia tidak lagi berjalan sendirian. Dan untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, ia merasa ada langkah yang benar-benar mantap di depan mereka. Ariska menarik napas perlahan, membiarkan kehangatan tangan Robi meneguhkan hatinya. Ada bayangan gelap tentang pertikaian yang menunggu, tetapi juga ada secercah keberanian yang mulai tumbuh. Keberanian yang akhirnya membawanya pada ketegasan yang ia butuhkan selama ini. Ia siap melangkah maju. Udara sore itu terasa lebih berat dari biasanya, seolah langit pun tahu percakapan yang akan terjadi. Ariska menggenggam map berisi bukti yang ia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Di sampingnya, Robi berjalan dalam diam. Tangannya meremas jemarinya sendiri, pertanda ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kekesalan. Ariska bisa merasakan degup detak laki-laki itu melalui langkah kakinya yang kaku. Instruksi wajib dipatuhi. Cerita harus tersambung dari akhir sebelumnya, tanpa rangkuman berlebihan. Ariska masih mengingat jelas wajah Robi saat ia menceritakan semuanya. Kaget, kecewa, lalu diam sangat lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Kita harus selesaikan ini, Riz." Kalimat itu terus terngiang sepanjang perjalanan menuju rumah ibu mertuanya. Begitu sampai, suara televisi dari dalam rumah terdengar keras. Ibu mertua duduk santai di sofa sambil memainkan ponselnya. Ketika melihat mereka masuk, ia sempat tersenyum. Tetapi senyuman itu hilang begitu melihat ekspresi Robi yang terlalu serius. "Ada apa datang sore-sore begini?" tanyanya, nada suaranya defensif sejak awal. Robi tidak langsung menjawab. Ariska menutup pintu perlahan agar suasana tidak memancing tetangga. Ia mendekati meja tamu, meletakkan map di atas permukaan kayu yang dingin itu. Suara letakan yang pelan justru terdengar keras di ruangan. "Ada yang ingin kita bicarakan," ucap Robi akhirnya, suaranya tenang tapi tegas. Ibu mertua memicingkan mata. "Bicarakan apa? Kalian ini kenapa seperti membawa masalah besar?" Ariska menahan napas. Ia tahu momen ini akan sulit, tetapi ia tak menyangka akan sesulit ini ketika benar-benar menghadapinya. "Aku ingin membahas soal uang 100 juta yang Mama pinjam dari Ariska," kata Robi tanpa berputar-putar. Wajah ibu mertua langsung berubah. "Apa? Pinjam uang? Kapan Mama pernah pinjam?" Nada tinggi itu menusuk, membuat Ariska secara refleks menegakkan punggungnya. Ia tidak ingin terlihat lemah lagi. "2 minggu lalu," jawab Ariska pelan namun jelas. "Mama datang ke rumah dan bilang butuh untuk urusan penting." Ibu mertua tertawa mengejek. "Tidak pernah. Kamu ini mengada-ada. Mau memfitnah Mama sendiri." Perlahan Ariska membuka map itu. Ia mengeluarkan kertas bukti transfer, lalu sebuah ponsel kecil yang sebelumnya ia pakai untuk merekam percakapan. "Saya tidak ingin mempermalukan Mama," katanya, berusaha supaya suaranya tidak bergetar, "tapi ini buktinya." "Bukti apa?" "Tidak ada yang perlu dibuktikan," bentak ibu mertua. Robi mencondongkan tubuhnya ke depan. "Mama lihat dulu sebelum marah-marah." Ariska memutar rekaman suara yang berisi permintaan uang dari ibu mertua. Intonasinya begitu jelas. "Alasan penting, nanti dikembalikan,
jangan beritahu Robi dulu. Suara itu memenuhi ruang tamu seperti gema yang tidak bisa dihindari. Wajah ibu mertua memucat. Matanya beralih ke Robi, lalu ke Ariska, lalu kembali ke ponsel seakan berharap suara itu palsu. Namun kenyataan sudah terlanjur tersaji di hadapannya. Itu tidak berarti apa-apa, katanya terbata. Itu hanya bercanda. Tidak terdengar seperti bercanda. Robi menimpali. Ia menatap ibunya lama, bukan dengan marah, tetapi kecewa. Kekecewaan yang membuat ruangan bergetar lebih kuat daripada bentakan manapun. Ariska merasakan napasnya sendiri menjadi berat. Ia sudah menyiapkan diri untuk dibentak, dimaki, bahkan diusir. Namun melihat ibu mertuanya goyah seperti ini membuat perasaannya campur aduk. Ada bagian dari dirinya yang ingin memaafkan, tetapi ada juga bagian yang masih terluka oleh penghinaan dan kebohongan beberapa waktu lalu. Mama membeli tas mahal setelah menerima uang itu, ucap Ariska pelan tapi tajam. Saya melihatnya sendiri. Ibu mertua menegakkan kepala, mencoba memulihkan harga dirinya. Itu uang saya sendiri. Kalau begitu, mengapa Mama meminta uang dari Ariska? Tanya Robi. Pertanyaan itu menusuk tepat di titik yang tak bisa dielakkan. Ibu mertua terdiam. Tangannya mengepal, lalu membuka, lalu mengepal lagi. Segala alasan yang ingin ia keluarkan sepertinya tidak berhasil tersusun di bibirnya. Robi menghela napas panjang. Mama sudah mengecewakan kami, terutama Ariska. Mama pernah memaki dia, bahkan bilang dia berbohong. Suaranya melembut, meski tetap tegas. Mama tidak boleh memperlakukan istriku seperti itu. Ariska merasakan tenggorokannya mengering. Mendengar Robi membelanya membuat dadanya hangat sekaligus sakit. Ia berharap hal itu tidak perlu terjadi, tapi kenyataan sudah terlanjur berjalan. Ibu mertua akhirnya berkata dengan suara yang dipaksakan tetap kuat. Jadi, kalian kesini mau memaksa Mama mengakui sesuatu yang tidak benar. Ariska menggeleng. Saya hanya ingin Mama mengembalikan uang yang Mama pinjam. Itu saja. Tidak lebih. Keheningan menyelimuti ruangan. Televisi masih menyala, tetapi suaranya seperti teredam. Ibu mertua tidak lagi marah, tetapi juga belum menyerah. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang mencari celah untuk lari, namun tahu tidak ada pintu manapun yang bisa ia gunakan. Robi berdiri. Kami tidak ingin ribut. Kami hanya ingin masalah ini selesai. Ariska bangkit beberapa detik kemudian, mengikuti gerakan suaminya. Ketegangan di dadanya belum mereda. Namun ia tahu langkah mereka hari ini sudah benar, meski hasilnya belum terlihat jelas. Saat mereka menuju pintu, Ariska sempat melihat mata ibu mertuanya. Ada campuran rasa malu dan gengsi yang saling bertabrakan, membuat perempuan itu tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Ariska keluar rumah dengan napas yang tidak stabil. Udara sore yang lembab menyentuh kulitnya, tetapi tidak mampu menenangkan kegelisahan yang mengaduk di dadanya. Ia menatap Robi, lalu menunduk, menahan segala perasaan yang bercampur jadi satu, lega, takut, dan sedih sekaligus. Ariska berdiri di ruang tamu rumah ibu mertua dengan dada yang terasa penuh. Aroma parfum yang kuat masih mengambang di udara, bercampur dengan ketegangan yang sejak tadi terus mengeras di antara tiga orang yang saling berhadapan. Robi berdiri di sampingnya, rahangnya mengencang, sedangkan ibu mertua menatap keduanya dengan tatapan yang tajam namun gelisah. Dari akhir pertemuan sebelumnya, amarah yang dipendam Ariska masih terasa membara, tetapi kali ini ia datang bukan hanya dengan emosi, melainkan dengan bukti. Ia menarik napas pelan sebelum berbicara lebih dulu. Aku tidak ingin suasana makin buruk. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah yang memang harus selesai. Ibu mertua melipat tangan di dada, suaranya sinis. Masalah apa lagi yang kamu buat-buat, Ariska? Dari tadi kamu datang dengan wajah seperti orang benar saja. Robi menatap ibunya dengan tidak percaya. Bu, berhenti bicara seperti itu dulu. Kita dengarkan Ariska. Nada Robi membuat ibu mertua sedikit tertegun, tetapi ia memilih tetap memasang sikap defensif. Ariska memegang ponselnya erat-erat. Hanya satu gerakan kecil yang akan mengubah seluruh arah percakapan ini. Sejak 2 hari lalu, ketika ia mengetahui bahwa ibu mertua membeli barang mahal menggunakan uang yang seharusnya bukan miliknya, ia sudah tahu suatu saat harus sampai pada titik ini. Ia tidak lagi melarikan diri dari kenyataan.
Ini saatnya menghadapi semuanya secara terbuka. Bu, ucapnya lirih namun tegas. Saya hanya ingin ibu jujur. Uang yang saya berikan itu bukan angka kecil. Ibu memintanya untuk urusan penting. Tapi saya melihat sendiri tas yang harganya sama persis dengan jumlah uang itu, dan cara ibu memamerkannya. Ibu mertua mendecak. Kamu ini benar-benar kurang ajar kalau berani menuduh begitu. Tas itu bukan dari uangmu. Ariska tidak terkejut oleh nada itu. Ia sudah memprediksi penyangkalan seperti ini. Namun kali ini ia tidak datang hanya untuk mendengarkan kemarahan. Ia membawa kebenaran yang tak bisa dibantah. Pelan-pelan, ia membuka folder rekaman di ponselnya. Getaran kecil muncul di ujung jarinya, bukan karena takut, tetapi karena proses panjang menuju keberaniannya akhirnya mencapai ujung. Sebelum ibu marah lebih jauh, katanya dengan tenang, dengar ini dulu. Ia menekan tombol putar. Suara ibu mertua terdengar jelas, meskipun didengar melalui speaker. Kata-kata, aku pinjam dulu 100 juta, nanti segera ku kembalikan, mengalir tanpa jeda, sama persis seperti saat ia memintanya 2 minggu lalu. Setiap intonasi terekam, setiap janji terdengar. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Warna wajah ibu mertua berubah. Mulanya merah, lalu pucat. Tangannya mengepal, lalu dilepas. Namun, ia tetap mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Kamu sengaja memutar balik keadaan. Itu hanya percakapan biasa. Tidak berarti aku benar-benar. Bu, potong Robi, suaranya datar. Itu suara ibu. Dan jelas sekali ibu meminta uang. Ibu jangan mempermalukan diri sendiri dengan menyangkal hal yang sudah begitu nyata. Ibu mertua terdiam seperti dihantam sesuatu yang berat. Ariska melihat mata wanita itu berkedip cepat, seperti kehilangan kata-kata. Namun meski begitu, tidak ada permintaan maaf yang keluar. Yang muncul justru kalimat yang semakin menusuk. Kalian berdua kompak sekali ingin menjatuhkanku. Anak sendiri pun sudah tidak bisa dipercaya. Semua karena perempuan ini. Ia menunjuk Ariska dengan telunjuk bergetar. Ariska menahan napas, mencoba menjaga ketenangan meski dada terasa sesak. Saya tidak ingin menjatuhkan ibu, jawabnya perlahan. Saya hanya ingin ibu bertanggung jawab. Uang itu milik saya dan Robi. Dan ibu yang memintanya. Ibu mertua menggeleng cepat, seperti tidak ingin mendengarnya. Kalian tidak tahu apa-apa. Aku melakukan ini untuk kepentingan diriku. Tidak ada urusan dengan kalian. Sesuai dengan apa yang ibu katakan, Ariska menatapnya teguh. Berarti ibu meminjam dengan sadar. Dan meminjam berarti harus mengembalikan. Keheningan tebal merayapi ruangan. Hanya suara kipas langit-langit yang berdengung pelan. Robi menatap ibunya lama, seolah menunggu kejujuran terakhir yang bisa menyelamatkan hubungan mereka. Bu, katanya dengan suara berat, benarkah ibu tidak mau mengakui apa yang sudah jelas-jelas terekam? Ibu mertua memalingkan wajah, gengsi masih lebih kuat dari akal sehatnya. Ariska melihat itu sebagai jawaban, dan kecewa itu menekan dadanya seperti beban besar. Ia meraih amplop kecil berisi salinan bukti transfer, yang sudah ia siapkan dari rumah. Saya tidak akan berteriak atau marah, Bu, ucap Ariska, suaranya lirih namun mantap. Saya hanya ingin ibu tahu, saya tidak bodoh. Saya tidak berkhianat pada keluarga ini. Saya hanya membela diri. Ibu mertua menatap amplop itu sekilas, lalu kembali mengalihkan tatapan. Namun untuk pertama kalinya sejak mereka masuk rumah ini, Ariska melihat keraguan, bahkan ketakutan, di mata wanita itu. Tekanan makin kuat. Atmosfer menegang seperti tali yang hampir putus. Robi melangkah maju. Bu, tolong. Mengaku saja. Tidak ada jawaban. Ariska menarik napas perlahan, menyadari bahwa meski penyangkalan ibu mertua belum runtuh sepenuhnya, ia sudah tidak bisa lagi bersembunyi. Kebohongan itu telah dipaku dengan bukti yang tidak bisa dihapus. Dalam hati, Ariska merasa campuran lega dan getir. Ini langkah yang harus ia ambil agar dirinya tidak kembali diinjak-injak. Namun tetap saja, melihat ibu mertua yang terus berpegang pada gengsi membuat hatinya memanas. Ia menunduk sedikit, menahan air mata yang nyaris jatuh. Jika ibu terus menolak, ujarnya lembut namun tegas, maka saya akan memperjuangkan ini dengan cara lain. Keheningan kembali menutup ruangan. Kali ini bukan sekadar sunyi,
melainkan tekanan yang membuat seluruh suasana seperti membeku. Ariska menggenggam tangannya sendiri erat-erat, menyadari bahwa pertarungan belum selesai. Namun ia juga tahu satu hal, ia tidak lagi berdiri sendirian. Robi berada di sisinya, dan kebenaran ada di tangannya. Perasaan itu menegakkan punggungnya. Dan dari sorot mata ibu mertua yang mulai gentar, Ariska tahu bahwa langkah selanjutnya akan menentukan segalanya. Suara rekaman yang baru saja diputar masih menggantung di udara seperti pisau yang belum sepenuhnya jatuh. Ibu mertua berdiri kaku, wajahnya pucat, matanya bergetar mencoba membaca reaksi Robi. Ariska bisa melihat jelas ketakutan yang mulai merayap, bukan ketakutan karena kejahatannya terbongkar, tetapi ketakutan akan kehilangan kendali yang selama ini ia banggakan. Ariska menundukkan kepala sejenak untuk menenangkan napasnya. Ia bisa merasakan denyut jantungnya masih berdetak keras, sisa ketegangan dari adegan sebelumnya. Namun kali ini, ia tidak lagi gentar. Ia tahu apa yang baru saja terjadi akan membuka pintu menuju perubahan besar. Tepat saat suasana tercampur antara tegang dan hening, suara langkah-langkah kecil dari arah halaman terdengar. Dua wanita dari kelompok arisan ibu mertua, yang kebetulan lewat menuju rumah tetangga, berhenti karena gerbang tidak sepenuhnya tertutup. Mereka memanggil ibu mertua dengan riang seperti biasa, tetapi suara mereka perlahan memudar ketika melihat ekspresi seluruh orang di dalam ruang tamu. Ariska mengenali mereka sebagai orang yang sempat melihat ibu mertua memamerkan tas itu. Mereka ragu melangkah masuk, tetapi ibu mertua justru memanggil mereka dengan suara bergetar, seolah berharap kehadiran mereka bisa mengalihkan perhatian. Namun yang terjadi justru sebaliknya. "Kalian, masuk sebentar," pintanya terbata. Namun tatapan kedua wanita itu berubah bingung, bahkan cemas. Robi memandangi mereka dengan wajah serius. "Bu, mungkin sebaiknya jangan melibatkan siapapun." Namun ibu mertua memotong, tak bisa menahan diri. Mereka harus tahu kalau ini hanya salah paham. "Aku tidak pernah meminjam uang dari Ariska." Kata-katanya membuat kedua wanita itu saling berpandangan. Dan justru di sanalah semuanya berubah. Salah satu dari mereka mendekat perlahan dan berbicara dengan suara hati-hati. "Maaf, Bu, kami kebetulan mendengar ibu waktu itu bercerita soal tas yang harganya ratusan juta. Waktu itu, sepertinya ibu menyebut uang cepat yang ibu dapatkan dari seseorang." Tatapannya beralih ke Ariska. "Kami tidak tahu itu tentang apa, tapi..." Ibu mertua langsung mengibas udara dengan panik. "Itu tidak benar. Kalian salah dengar. Aku tidak pernah." Namun wanita itu melanjutkan, wajahnya mulai memucat karena menyadari ia berada di tengah konflik besar. "Kami tidak ingin ikut campur. Tapi kami lihat sendiri waktu itu. Ibu bilang, mudah saja beli tas seperti ini. Uang masuk cepat." Kata-kata itu mematahkan sisaan pertahanan ibu mertua. Ariska melihat bahu perempuan itu menurun drastis, seperti sebuah tembok yang baru saja retak parah. Robi menutup mata sejenak, menarik napas panjang untuk menahan emosi. Ia berbalik pada ibunya dengan suara yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Tenang, tetapi amat tajam. "Jadi sekarang masih mau bilang semuanya bohong?" Ibu mertua tidak menjawab. Ia memalingkan kepala, tapi tubuhnya bergetar. Ariska merasa gelombang iba muncul begitu saja, namun kemudian ia mengingat semuanya. Permintaan uang yang mendesak, kebohongan, makian, penyangkalan, dan rasa sakit yang harus ia telan sendiri. Iba itu memudar secara perlahan. Wanita arisan itu mundur pelan dan mengangguk pada Ariska. "Maaf, kami tidak bermaksud membuat situasi lebih buruk." Lalu mereka pergi, menyisakan ruangan yang lebih dingin daripada sebelumnya. Keheningan kembali turun, tapi kali ini penuh arti. Ariska melihat tangan ibu mertua meremas ujung bajunya begitu keras, seolah memegang sesuatu yang akan lepas. "Bu," Robi berkata lagi, lebih pelan, lebih manusiawi. "Kami hanya ingin kejujuran. Kenapa harus seperti ini?" Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya mengalir di pipi ibu mertua. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan seseorang yang akhirnya kehabisan alasan. Aku hanya ingin terlihat, tidak kalah dari yang lain," gumamnya. "Aku malu kalau orang-orang tahu aku kesulitan. Aku malu kalau mereka pikir hidupku tidak sebaik ucapan-ucapanku." Ariska terdiam, tidak menduga alasan itu sesederhana,
tetapi sekaligus serumit itu. Ibu mertua menyeka air matanya dengan gerakan kasar. Aku tidak mau Robi berpikir keluarganya menyusahkannya. Aku tidak mau kalian menganggap aku tidak punya apa-apa. Nada suaranya bergetar. Tapi, aku malah membuat semuanya lebih buruk. Robi duduk perlahan di samping Ariska, lalu berkata dengan nada getir. Yang membuat keadaan buruk bukan karena ibu kesulitan, tapi karena ibu memilih menipu. Tangisan ibu mertua pecah lebih keras. Kesombongan yang selama ini ia banggakan runtuh begitu saja di hadapan anaknya sendiri. Tidak ada lagi gestur angkuh, tidak ada suara tinggi yang ingin mendominasi. Hanya seorang perempuan tua yang akhirnya disadarkan betapa jauh ia tersesat oleh ambisinya sendiri. Ariska mengamati momen itu dalam diam. Ada bagian dalam dirinya yang berbisik bahwa inilah saat pembalasan yang paling adil. Bukan dengan amarah, tetapi dengan kebenaran yang berdiri tegak tanpa goyah. Ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap ibu mertuanya yang kini tenggelam dalam penyesalan yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Dan Ariska merasakan campuran lega, sedih, dan kelelahan menyatu dalam satu tarikan napas panjang. Sore itu, langit tampak seperti ikut meredup bersama suasana rumah. Ariska duduk dengan punggung tegak, menatap lantai yang dingin sambil membiarkan apapun yang terjadi selanjutnya mengalir apa adanya. Sebab ia tahu, setelah hari ini, tidak ada lagi topeng yang bisa dipakai oleh siapapun di ruangan itu. Ruang keluarga itu sunyi, hanya terdengar suara detik jam dinding yang memecah keheningan. Setelah kejadian memalukan di depan teman-teman arisannya, ibu mertua memilih diam sejak Ariska dan Robi meninggalkan rumahnya sore itu. Ariska masih bisa mengingat ekspresi wajah perempuan itu. Wajah yang biasanya penuh kepercayaan diri kini tertekuk. Seakan seluruh tameng kesombongan yang selama ini ia kenakan runtuh dalam sekali benturan. Ariska berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air. Ia masih merasakan sisa ketegangan yang menempel di dadanya, tetapi ada ketenangan kecil yang entah dari mana mulai tumbuh. Ia tidak pernah membayangkan akan berdiri melawan perempuan itu, seseorang yang selama ini ia hormati setengah mati meski sering menyakitinya dengan kata-kata sambil tersenyum manis. Ia menatap gelas di tangannya, mengingat bagaimana rekaman suara yang ia putar di depan semua orang membuat ibu mertua terdiam tak bisa berkutik. Dan kini, di rumahnya sendiri, Ariska mencoba menarik napas panjang, mengatur kembali ritme emosinya agar tidak hanyut terlalu jauh. Di tempat lain, tak begitu jauh dari sana, ibu mertua duduk sendirian di ruang tamunya. Tas branded yang 2 hari lalu ia pamerkan kini tergeletak begitu saja di sofa, seakan kehilangan makna. Ia memegang kepalanya, merasakan tekanan berat yang tak pernah ia alami sebelumnya. Kalimat Ariska yang tegas masih berputar-putar di ingatannya, sebuah kalimat yang sebenarnya sederhana tetapi berhasil menampar egonya. Saya hanya ingin kejujuran, bukan penghinaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang lebih menusuk daripada rasa malu, takut kehilangan anaknya sendiri. Robi, yang selama ini selalu memihak dan membelanya tanpa ragu, kini menatapnya dengan kekecewaan yang begitu nyata. Itu yang membuatnya tidak bisa tidur malam ini. Ia menunduk, mencoba mengingat kapan semua ini mulai salah. Ia tidak pernah bermaksud menjatuhkan martabat Ariska. Di pikirannya, ia hanya ingin terlihat kuat di depan teman-temannya. Ia hanya ingin diakui. Dan ketika Ariska meminjamkan uang itu, ia merasa punya kesempatan untuk mempertahankan citra yang selama ini ia bangun. Ia tidak sadar bahwa keinginannya untuk terlihat kaya telah membuatnya buta. Tangan perempuan itu gemetar saat mengambil ponsel, lalu meletakkannya kembali tanpa menekan apapun. Ia ingin menelepon Robi, ingin meminta maaf, tetapi kata-kata itu terasa terlalu berat untuk keluar. Ia takut suara anaknya akan terdengar dingin. Ia takut Robi tidak mau mendengarnya. Sementara itu, Ariska memilih duduk di ruang tamu sambil memijat pelipisnya. Ketegangan beberapa hari terakhir membuatnya lelah secara fisik dan mental. Namun ia tahu, cerita ini belum selesai. Masih ada luka yang harus disembuhkan, baik di keluarganya maupun dalam hatinya sendiri. Ia teringat tatapan Robi saat keduanya keluar dari rumah ibu mertua tadi. Tatapan yang tidak penuh kemarahan, tetapi penuh kekecewaan dalam yang sulit dijelaskan. Ariska menggenggam tangannya sendiri, berusaha menenangkan debaran di dadanya. Pintu kamar terbuka,
Robi muncul dengan langkah pelan. Ia tidak langsung bicara, hanya duduk di sebelah Ariska dan menarik napas panjang. Aku masih bisa mendengar suara mama waktu itu, ucapnya lirih. Aku tidak menyangka dia bisa melakukan semua itu padamu. Ariska hanya mengangguk pelan. Aku juga tidak menyangka, jawabnya jujur. Tapi aku tidak ingin semuanya berubah menjadi kebencian. Aku cuma ingin mama mengerti bahwa yang ia lakukan itu salah. Robi menatap istrinya sejenak. Ada campuran rasa lega dan kagum dalam sorot matanya. Kamu lebih kuat daripada yang aku kira, katanya sambil menggenggam tangan Ariska. Dan aku bersyukur kamu jujur padaku. Ariska tidak menjawab. Ia hanya mencondongkan kepala ke bahu Robi, merasakan kehangatan yang selama beberapa hari terakhir tersisih oleh kecemasan. Dalam keheningan itu, ia berharap semuanya bisa berubah ke arah yang lebih baik. Di rumah seberang, ibu mertua memejamkan mata sambil memikirkan kembali ucapan semua orang yang tadi menyaksikannya dipermalukan. Kata-kata para tetangga masih menancap di kepalanya, satu persatu menghantam ego yang selama ini ia banggakan. Ia tidak menyangka perilakunya yang selama ini dianggap sepele bisa membawa dampak sebesar ini. Ia meraih tas branded itu, menatapnya lama, lalu meletakkannya kembali dengan perasaan hambar. Benda yang ia banggakan hanya dalam hitungan hari kini terasa seperti simbol kebodohannya. Ia menunduk, kedua bahunya bergetar ringan. Perlahan, rasa penyesalan itu tumbuh. Bukan sekadar malu, tetapi rasa bersalah yang benar-benar menghimpit dada. Ia tahu, jika ingin memperbaiki keadaan, ia harus jujur pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan itu adalah langkah paling sulit yang harus ia ambil. Malam semakin larut. Namun di tengah gelap itu, muncul secercah harapan. Harapan bahwa luka ini, perlahan, bisa sembuh apabila ia berani berubah. Ariska pun merasakan firasat yang sama saat ia menutup mata di samping Robi. Mungkin besok akan ada sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Suasana sore itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Hujan gerimis menipis di luar, menambah lapisan ketegangan yang sejak pagi menyelimuti hati Ariska. Ingatan tentang pertengkaran terakhir dengan ibu mertua masih membekas, rekaman suara yang diputar, wajah ibu mertua yang terdiam, lalu tatapan Robi yang penuh kecewa. Semua itu membuat tubuhnya terasa lelah, meski ia tahu perjalanan mereka belum selesai. Masih ada satu titik penting yang harus diselesaikan. Uang yang diambil tanpa niat dikembalikan. Ariska duduk di ruang tamu sambil menggenggam secangkir teh yang sudah mulai kehilangan hangatnya. Ia mendengar langkah Robi turun dari kamar. Suaminya itu mendekat lalu duduk di sampingnya. Tidak ada kata-kata pembuka, hanya helaan napas panjang yang terdengar seperti persiapan mental. Kita berangkat sekarang? Tanya Robi pelan. Ariska mengangguk. Aku siap. Tak ada pengingat panjang dalam kepalanya, hanya satu kalimat yang muncul sekilas. Sudah cukup aku dipermainkan. Dan itu saja sudah cukup untuk menguatkan langkahnya. Rumah ibu mertua tampak sepi ketika mereka tiba. Pintu terbuka sebelum mereka sempat mengetuk. Ibu mertua berdiri di sana, wajahnya kelelahan, sedikit sembab, dan tidak lagi dengan aura penuh gengsi seperti biasanya. Begitu melihat Ariska dan Robi, sorot matanya berubah menjadi campuran malu dan gugup. Masuklah, katanya lirih, berbeda jauh dari nada tinggi dan menyerang yang pernah keluar beberapa hari lalu. Mereka masuk tanpa banyak bicara. Ruang tamu itu terasa seperti tempat yang pernah penuh kesombongan, tetapi kini dipenuhi rasa dingin yang berbeda. Ibu mertua duduk perlahan, jari-jarinya saling menggenggam erat seolah sedang menahan sesuatu dalam dadanya. Ariska duduk berhadapan dengannya, menjaga nada tenang meski hatinya masih berdenyut dengan sisa-sisa luka. Mama bilang ingin bicara. Ibu mertua tidak langsung menjawab. Tatapannya jatuh ke meja, lalu naik lagi ke arah Ariska. Aku mau menyelesaikan semuanya. Satu amplop tebal diletakkan di atas meja. 100 juta. Utangku kepadamu. Ariska memandang amplop itu tanpa menyentuhnya. Mama ingat sekarang. Ucapan itu bukan sindiran, bukan serangan, hanya kebutuhan akan kejelasan. Ia harus mendengar pengakuan itu sendiri. Ibu mertua meremas ujung kerudungnya. Aku ingat. Dan aku menyesal. Waktu itu, aku malu. Aku merasa direndahkan jika harus mengaku sedang kesulitan. Jadi aku berbohong. Aku berusaha menutupinya, lalu malah menyerangmu. Aku salah.
Sangat salah. Robi memejamkan mata sejenak, lalu menatap ibunya dengan ekspresi berat. Ma, aku kecewa. Tapi aku menghargai Mama mau bertanggung jawab hari ini. Nada Robi tidak keras, tetapi jelas. Ada jarak baru dalam kalimatnya. Jarak yang muncul setelah sekian banyak luka yang tidak seharusnya terjadi. Ibu mertua menelan ludah. Aku tahu kamu marah. Aku layak menerimanya. Tatapannya beralih pada Ariska. Termasuk dari kamu. Aku minta maaf. Tidak ada dramatisasi berlebihan. Tidak ada air mata histeris. Hanya pengakuan sederhana yang lahir dari rasa lelah setelah tembok kesombongan akhirnya runtuh. Ariska menarik napas perlahan. Aku menerima permintaan maaf Mama. Tapi aku ingin jujur, kejadian ini membuat aku dan Robi harus membuat batasan baru. Supaya semuanya tidak terulang. Ibu mertua mengangguk cepat, seolah takut kehilangan kesempatan. Aku mengerti. Aku tidak akan ikut campur urusan kalian tanpa diminta. Aku janji. Keheningan menutup percakapan itu beberapa detik. Hujan di luar bergeser menjadi rintik halus. Ariska akhirnya mengambil amplop itu, menghitung isinya, lalu mengembalikannya pada Robi untuk memastikan semuanya tercatat dengan benar. Tidak ada niat mempermalukan, semata-mata menyelesaikan administrasi yang sebelumnya terabaikan. Robi berdiri. Kalau begitu, kami pamit. Ibu mertua berdiri juga, tetapi tidak mendekat. Ia hanya memandangi anak dan menantunya dengan wajah pasrah, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang ia kira tak akan pernah bergeser, posisi kekuasaannya dalam keluarga. Namun di balik itu, ada sekecil harapan yang terlihat dari cara ia menggigit bibir, seolah bertekad memperbaiki dirinya. Di dalam mobil, keheningan mengawal perjalanan pulang. Lampu jalan bergerak seperti garis-garis kuning yang melewati kaca jendela. Ariska menatapnya sambil memegang amplop yang kini berada di pangkuannya. Perasaan asing muncul, bukan semata lega, tapi juga kesadaran bahwa ia baru saja menyelesaikan sesuatu yang selama ini membuatnya tercekik. Robi meraih tangan Ariska sambil tetap menatap jalan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Ariska mengalihkan pandangan padanya. Aku cuma ingin kita tidak disakiti lagi. Robi mengangguk. Mulai sekarang, semua keputusan besar harus kita hadapi bersama. Tidak ada lagi rahasia seperti kemarin. Perkataan itu membuat dada Ariska hangat. Bukan karena uang sudah kembali, tetapi karena ia merasakan kehadiran suaminya sepenuhnya, tanpa jarak, tanpa curiga, tanpa keraguan. Ia menatap hujan yang kini nyaris berhenti. Ada ketenangan baru yang terasa perlahan mengendurkan otot-otot tegang dalam tubuhnya. Akhir hari itu bukan kemenangan yang meriah, bukan pula kekalahan. Hanya penyelesaian yang sederhana tetapi penting, yang membuat Ariska akhirnya bisa menarik napas panjang tanpa beban. Seakan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, langit kembali terasa luas. Hujan turun tipis sejak sore, membuat pekarangan rumah Ariska basah dan berbau tanah segar. Ia berdiri di tepian jendela ruang keluarga sambil memandangi kaca yang dipenuhi gerimis kecil. Suasana tenang itu memberi ruang bagi dirinya untuk bernapas lebih leluasa setelah masa-masa berat yang baru saja ia jalani bersama Robi. Dalam pikirannya masih tersisa gema ketegangan yang dialaminya beberapa waktu lalu. Namun kini semua itu sudah mulai mereda. Ia akhirnya bisa merasa aman, tanpa bayang-bayang tuntutan dari siapapun. Robi mendekat dari arah dapur sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu suka hujan dari tadi? Tanyanya pelan, meletakkan salah satu cangkir di meja kecil dekat jendela. Suaranya terdengar lembut, seperti ingin memastikan istrinya benar-benar baik-baik saja. Ariska tersenyum tipis. Hujan selalu bikin aku merasa tenang, ujarnya, menyentuh bagian luar cangkir yang masih panas. Setelah semuanya yang terjadi, rasanya aku baru bisa benar-benar bernapas. Robi duduk di sampingnya. Aku juga, katanya. Aku bersyukur kamu tetap jujur padaku. Kalau tidak, mungkin aku masih tak tahu apa-apa tentang sikap ibu. Ada rasa sendu yang muncul di dada Ariska saat mendengar kalimat itu. Ia tahu Robi tidak sedang menyalahkan siapapun. Justru sebaliknya, Robi sekarang lebih menghargai kejujuran, batasan, dan ketegasan yang akhirnya mereka bangun bersama. Keduanya sama-sama terluka oleh cara ibu mertua memperlakukan mereka, tetapi mereka juga sama-sama bangkit. Beberapa hari terakhir, suasana keluarga jauh lebih tenang.
Ibu mertua tidak lagi datang tanpa pemberitahuan. Ia bahkan belum pernah meminta apapun sejak hari pengembalian uang itu. Wajahnya yang dulu penuh gengsi berubah menjadi lebih pucat dan hati-hati setiap kali berbicara dengan Robi. Meski begitu, Ariska tidak menyimpan rasa benci. Ia hanya menginginkan batasan yang sehat. Ia ingin hidup tanpa tekanan, tanpa ancaman halus, dan tanpa drama yang merenggut ketenangannya. Pagi tadi, sebelum hujan turun, ibu mertua sempat mengirim pesan singkat yang membuat Ariska terdiam beberapa menit. "Maafkan ibu. Ibu akan berusaha memperbaiki diri. Terima kasih sudah tetap menghormati ibu." Pesan itu tidak panjang, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa rasa malu yang dialami ibu mertua mulai membuatnya berubah. Ia sadar tindakannya membuat situasi keluarga hampir runtuh. Kini, justru keheningan yang ia berikan terasa seperti bentuk penyesalan paling tulus yang mampu ia lakukan untuk sementara waktu. Ariska memutar cangkirnya perlahan. "Ibumu mengirim pesan." Isinya, "Ya, lumayan baik," katanya hati-hati. Robi menatapnya dengan tatapan hangat yang penuh pemahaman. "Kalau kamu belum siap balas, tidak apa-apa. Kita lakukan semua sesuai kenyamanan kamu. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa lagi." Ucapan itu membuat dada Ariska terasa hangat. Ia memandang suaminya dengan sorot lebih lembut. "Aku hanya ingin semuanya tetap tenang seperti ini. Aku ingin rumah kita jadi tempat aman buat kita berdua." "Dan akan tetap begitu," jawab Robi mantap. Mereka kembali terdiam sambil menikmati teh masing-masing. Gemericik hujan menetap di luar rumah, mengalirkan suasana damai yang tidak pernah benar-benar dirasakan Ariska selama beberapa minggu terakhir. Kini, tidak ada lagi perdebatan yang mengekang batinnya, tidak ada lagi manipulasi yang membuatnya merasa bersalah, dan tidak ada lagi ketakutan kehilangan kepercayaan suaminya. Sore berganti senja. Awan mulai memudar, menyisakan langit jingga yang lembut. Ariska berdiri dan membuka sedikit jendela untuk membiarkan aroma hujan masuk. Ia menghirup dalam-dalam, membiarkan udara lembab itu membasuh perasaan letih yang tersisa. "Rob," panggilnya lirih. Aku bangga sama kita," ujarnya, menatap lantai sejenak sebelum kembali menatap wajah suaminya. "Kita melewati hal besar tanpa harus saling menyakiti." Robi tersenyum. "Aku juga bangga sama kamu. Kamu kuat. Kamu tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kapan harus berdiri di pihakmu sendiri." Ariska mendekat dan memeluknya. Pelukan itu lembut, bukan karena kesedihan, melainkan karena perasaan lega yang mendalam. Ini adalah jenis pelukan yang menandai akhir dari pertarungan panjang. Pelukan yang merayakan kemenangan tanpa harus memukul balik siapapun. Suasana hening kembali menyelimuti ruang keluarga. Cahaya lampu yang kuning keemasan membuat dinding terlihat lebih hangat. Ariska menatap ruangan itu seolah melihat rumahnya dengan cara baru. Lebih damai, lebih aman, lebih miliknya. Dalam hati, ia tahu satu hal dengan yakin. Harga dirinya sudah kembali pulih. Ia tidak kehilangan belas kasih, tetapi ia juga tidak membiarkan orang lain merendahkannya lagi. Tidak ada letupan kekacauan di akhir, tidak ada balas dendam yang penuh amarah. Hanya ketegasan, kejujuran, dan keberanian yang membuatnya berdiri tegak. Ia tidak menang dengan cara yang kasar. Ia menang dengan elegan. Dan di tengah kehangatan rumah itu, ia tahu hidupnya bersama Robi akan berjalan lebih baik dari sebelumnya. Ariska menutup jendela perlahan, mengusap embun yang menempel di kacanya, lalu tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Senyum yang lahir dari kepercayaan bahwa ia telah melalui badai dan kini berdiri di bawah langit yang tenang. Terima kasih sudah mengikuti seluruh rangkaian cerita sampai akhir. Kalau kamu menikmati kisah ini dan ingin mengikuti kelanjutan cerita-cerita lain yang lebih seru, haru, dan penuh emosi, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan dukung terus karya-karya berikutnya. Dukunganmu membuat setiap cerita bisa terus hidup. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.